Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya kembali lagi akan membahas tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Topik 3, demonstrasi kontekstual, yaitu profiling peserta didik. Baik, sasaran observasi saya yaitu Sekolah SMP Negeri 18 Makassar, alamat Jalan Daeng Tata, Komplek Hartako Indah. Kemudian sasarannya yaitu kelas siswa 93. Ya, selanjutnya apa yang dimaksud observasi peserta didik? Observasi peserta didik adalah suatu kegiatan pengamatan yang bertujuan untuk memperoleh data tentang peserta didik itu sendiri. Contohnya perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan lain sebagainya. Adapun profiling peserta didik diantaranya ada 7. Yang pertama, etnik dan kultur. Yang kedua, status sosial dan minat. Yang ketiga, perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Yang keempat, perkembangan emosi dan sosial. Yang kelima, perkembangan moral. Yang keenam, gaya belajar dan motivasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, perkembangan motorik. Selanjutnya kita masuk di budaya sekolah. Secara umum, profil pelajar Pancasila telah diterapkan di sekolah seperti dalam aspek gotong royong. Ini merupakan salah satu aspek yang sudah menjadi pembiasaan dan juga terkait dalam program mengenai lingkungan di sekolah seperti kebersihan lingkungan sekolah dan berbagai hal lainnya. Kita lanjut kepada etnik dan kultural. Yang pertama, etnik, kelompok sosial yang terhubung karena kesamaan keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Implikasi dari etnik ini, pendidikan dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Kemudian, kultural, peserta didik kita sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah barang tentu menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Adapun aspek yang diobservasi, yang pertama, peserta didik memeluk agama yang diakui pemerintah. Yang kedua, peserta didik berasal dari suku Makassar dan Bugis. Yang ketiga, peserta didik berasal dari selain suku Makassar. Peserta didik berbahasa sopan dan santun dalam sehari-hari. Yang keempat, peserta didik berseragam sekolah dengan rapi dan tertib. Dan yang terakhir, peserta didik disiplin dalam peraturan kehadiran belajar. Baik, kita lanjut di status sosial dan minat. Yang pertama, status sosial. Manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rezeki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, dan kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas atau sekolah kita. Implikasi dengan adanya variasi status sosial, ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, minat. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Indikator minat meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, manfaat, dan yang terakhir, fungsi mata pelajaran. Aspek yang diobservasi ialah minat. Peserta didik merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik merasa tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik memperhatikan ketika kegiatan pembelajaran. Kemudian, perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Yang pertama, perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Kemampuan awal, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu. Maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Cara untuk mengetahui kemampuan awal, peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal, dan teknik non seperti wawancara.
Aspek yang diobservasi yaitu kemampuan awal, diantaranya peserta didik memiliki pengetahuan dasar tentang materi yang akan disampaikan. Yang kedua, peserta didik memiliki pengalaman tentang materi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjawab pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran. Motivasi dan gaya belajar. Motivasi terkadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Motivasi intrinsik, dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar diri sendiri. Motivasi ekstrinsik. Kemudian gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, audit, kinestetik, serta reading dan writingnya. Kemudian apa saja yang diobservasi? Gaya belajar. Yang pertama, peserta didik lebih ingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua, peserta didik lebih suka membaca daripada dibacakan. Kemudian yang ketiga, peserta didik belajar melalui mendengar, mengingat, dan mendiskusikan daripada yang dilihat. Selanjutnya, peserta didik mampu berbicara secara fasih. Peserta didik berorientasi pada fisik dan banyak gerak ketika belajar. Peserta didik mengetuk-ngetuk pena, jari, atau kaki saat mendengarkan. Peserta didik lebih mudah memahami materi dengan melihat dan mendengarkan. Dan yang terakhir, peserta didik lebih suka belajar dengan melihat video daripada gambar. Kemudian kita lanjut kepada perkembangan sosial dan perkembangan emosi. Yang pertama, perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkat kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Kemudian perkembangan emosi. Suasana emosi positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pada proses dan hasil belajar. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu model pembelajaran yang menyenangkan. Perkembangan moral. Moralitas dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan. Perilaku moralitas memiliki kriteria nilai value yang berimplikasi pada takaran kualitatif dan seperti baik buruknya, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak tidak layak, dan sejenisnya. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan tambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Motorik terbagi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Kemudian motorik kasar, gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Sedangkan motorik halus, gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar berlatih. Baiklah, itulah tadi paparan materi saya mengenai mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yaitu profiling peserta didik. Insya Allah kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.